Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang terhormat eh, Ibu dosen Sri Novia Martin, SPD, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah program linier. Yang saya hormati teman-teman yang seperjuangan dengan saya. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Habib Zuli Setiawan dengan NIM 230300089 dan rekan saya. Saya Najila Nurul Sakinah dengan NIM 230300095. Dan saya Ria Suryaningsih dengan NIM 230300099. Jadi kelompok kami akan membahas yaitu tentang model penugasan. Baiklah, materi pertama yang akan dibacakan oleh saya sendiri, model penugasan. Pengertian. Model penugasan dalam program linier adalah suatu jenis model optimasi yang digunakan untuk mencegah masalah alokasi sumber daya, misalnya tugas, pekerjaan, atau orang. Ke identitas lainnya, misalnya mesin, lokasi, atau tim, dengan cara optimal. Model ini biasanya digunakan untuk mengatur hubungan satu ke satu, di mana setiap elemen dari satu himpunan harus diakolokasi ke elemen tertentu dari himpunan lain dengan tujuan meminimalkan dan memaksimalkan biaya, waktu, dan keuntungan. Ciri-ciri model penugasan. 1. Tugas dan agen. Terdapat dua himpunan yaitu tugas yang harus diselesaikan dengan agen yang akan dilaksanakan tugas tersebut. 2. Relasi 1 ke 1. Setiap tugas hanya dapat diberikan kepada satu agen dan setiap agen hanya dapat menerima satu tugas. 3. Fungsi objektif. Model tujuan untuk meminimalkan biaya total atau memaksimalkan keuntungan total dari penugasan. 4. Kendala. Setiap tugas harus diberikan tepat pada satu agen. Setiap agen hanya dapat menerima satu tugas. Pada Ria, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan membacakan materi tentang model penugasan Hugrayan. Pengertiannya yaitu model penugasan Hugria adalah suatu metode yang digunakan dalam program linear untuk menyelesaikan masalah penugasan, di mana tujuan utamanya adalah untuk mengalokasikan sumber daya seperti pekerjaan atau mesin ke tugas tertentu dengan cara yang paling efisien, sehingga meminimalkan total biaya atau waktu. Metode ini merupakan bentuk khusus dari program linear yang berfokus pada pengaturan satu-satu one-to-one basis antara sumber daya dan tugas. Next. Konsep dasar. 1. Masalah penugasan. Masalah ini melibatkan pengelokasian N sumber daya ke N tugas, di mana setiap sumber daya hanya dapat ditugaskan ke satu tugas dan sebaliknya.
Tujuan adalah untuk meminimalkan total biaya atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan semua tugas. 2. Matriks penugasan. Dalam model ini, data disusun dalam bentuk matriks di mana baris mewakili sumber daya dan kolom mewakili tugas. Setiap elemen dalam matriks menunjukkan biaya atau waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas tertentu oleh sumber daya tertentu. Next. Langkah-langkahnya yaitu 1. Membentuk matriks penugasan. Data dikumpulkan dan disusun dalam matriks yang sesuai. 2. Pengurangan baris dalam kolom. Setiap baris dikurangi dengan nilai terkecilnya, diikuti dengan penguraian kolom dengan nilai terkecilnya. Tujuannya adalah untuk menciptakan nol tunggal di setiap baris dan kolom. 3. Penetapan alokasi. Setiap pengurangan elemen nol tunggal dipilih sebagai alokasi penugasan yang dioptimal. 4. Iterasi. Jika belum sesuai tugas teralokasi, proses diulang dengan modifikasi matriks hingga semua tugas terdistribusi secara optimal. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Ria. Materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Najla Nurul Sakinah. Pada Najla dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membahas kasus atau permasalahan dalam model penugasan Hungarian. Pada kasus yang akan kami bahas ini, terdapat 5 karyawan dan 5 yang akan ditugaskan. Kita mencari biaya minimal, yaitu ketika perusahaan atau instansi yang menerima mereka akan mengeluarkan biaya seminimal mungkin. Soalnya yaitu sebuah perusahaan memiliki 5 perusahaan yang akan ditugaskan untuk 5 jenis pekerjaan. Biaya penugasan setiap karyawan untuk setiap pekerjaan berbeda-beda seperti yang ditunjukkan dalam tabel berikut. Di sini terdapat 5 karyawan atau 5 pekerja yaitu Dana, Dini, Danu, Doni, dan Dani dan 5 pekerjaan dengan biaya yang berbeda-beda. Selanjutnya, next. Selanjutnya, untuk menyelesaikan masalah tersebut, yang pertama kita lakukan yaitu mengkonversikan yang awalnya dia bentuk tabel ke dalam bentuk matriks. Akan berbentuk seperti berikut. Selanjutnya, kita lihat nilai pada baris terkecil pada masing-masing baris, yaitu terdapat 10, 15, 14, 8, dan 9. Dan pada baris pertama, setiap biaya pada baris pertama kita kurangkan dengan 10. Setiap biaya pada baris kedua kita kurangkan dengan 15. Setiap biaya pada baris ketiga kita kurangkan dengan 14, dan begitu seterusnya hingga dapat seperti matriks di samping ini. Selanjutnya, setelah kita melakukan pengurangan kepada baris, selanjutnya kita melakukan pengurangan pada kolom. Slide sebelumnya. Selanjutnya kita melakukan pengurangan pada kolom. Yang pertama kita lakukan yaitu memilih biaya terkecil pada setiap kolom yang ada, yaitu 0, 0, 1, 1, dan 0. Kita lakukan setiap kolom ini kita kurangkan dengan 0. Setiap kolom kedua kita kurangkan dengan 0. Setiap kolom ketiga kita kurangkan dengan 1, dan begitu seterusnya hingga dapat seperti matriks di sampingnya. Selanjutnya kita lakukan penyoretan yaitu pada biaya yang bernilai 0.
kita lakukan penyoretan hingga dia sudah optimal. Dia optimal ketika jumlah karyawan dan jumlah pekerjaan sama dengan jumlah coretan yang ada, yaitu sama-sama berjumlah 5. Di sini kita ketahui terdapat 5 coretan, makanya di sini sudah optimal. Pada baris pertama, dia bernilai 0 pada kolom pertama. Pada baris kedua, dia bernilai 0 pada kolom kelima. Pada baris ketiga, dia bernilai 0 pada kolom pertama dan keempat. Pada baris keempat, dia bernilai 0 pada kolom kedua. Dan pada baris kelima, dia bernilai 0 pada kolom kedua dan ketiga. Agar lebih mudah, kita sajikan dengan tabel. Selanjutnya. Di sini kita ketahui baris pertama yaitu karyawan Dana, baris kedua Dini, baris ketiga Danu, baris ketiga Doni, dan baris kelima adalah Dani. Kita ketahui pada baris pertama dia bernilai 0 pada kolom pertama, makanya kita buat dia di pekerjaan pertama dengan biaya 10. Pada baris kedua yaitu Dini, dia bernilai 0 pada kolom kelima, makanya kita buat dia di pekerjaan kelima dan dengan biaya 15. Pada baris ketiga atau karyawan Danu, dia memiliki nilai 0 pada kolom pertama dan kolom keempat. Karena kolom pertamanya sudah diambil pada karyawan sebelumnya, dia hanya boleh mengambil pekerjaan 4 dengan biaya 14. Selanjutnya pada kolom keempat atau baris atau karyawan Doni, dia bernilai 0 pada kolom kedua, makanya dia dikerjakan pada pekerjaan kedua dengan biaya 18. Dan pada baris kelima atau karyawan Dani, dia bernilai 0 pada kolom kedua dan 3, tapi karena 2 sudah didapatkan sebelumnya, hanya tersisa 3 dengan biaya 10. Makanya terdapat biaya seperti berikut dengan pekerjaan masing-masingnya. Dana dengan pekerjaan 1, Dini dengan pekerjaan 5, Danu dengan pekerjaan 4, Doni dengan pekerjaan 2, dan Dani dengan pekerjaan 3 dengan jumlah biayanya yaitu 67. Maka kita dapatkan biaya seminimal mungkin yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut adalah 67. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian presentasi Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.